Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Esra bab 9 ayat 5 sampai ayat 9. Ketika mendengar berita tentang dosa umat Israel, aku, Esra, mengoyakkan pakaian dan jubahku dan duduk tertegun. Pada waktu kurban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diri. Lalu aku berlutut dengan pakaian dan jubahku yang koyak-koyak. Sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku, aku berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Sejak zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan para raja dan para imam diserahkan kepada raja-raja negeri asing. Kami diserahkan dalam kuasa pedang, ditawan, dijarah, dan dihina di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Tapi kini kami mengalami kasih karunia Tuhan, Allah kami, yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput, dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di masa perbudakan kami. Sekalipun kami menjadi budak, tapi dalam perbudakan itu Allah tidak meninggalkan kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat keleluasaan untuk membangun rumah Allah dan menegakkan kembali reruntuhannya, serta memperoleh tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Refrain. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Memang Allah menyiksa, tetapi juga mengasihani. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, tetapi menaikkan juga dari sana. Tidak seorang pun luput dari tangannya. Refrain. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Wartakanlah kebesarannya di sana. Agungkanlah Dia di hadapan segala yang hidup, sebab Dialah Tuhan kita. Dialah Allah, Ia adalah Bapa kita untuk selama-lamanya. Refrain. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Jika dengan segenap hati kamu berbalik kepadanya, dan dengan segenap jiwa berlaku benar di hadapannya, niscaya Ia pun berbalik kepadamu, dan wajahnya pun tidak disembunyikannya terhadap kamu. Refrain. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Pandanglah apa yang dikerjakannya bagi kamu, muliakanlah Dia dengan segenap mulut. Pujilah Tuhan yang adil, dan agungkanlah Raja yang kekal. Refrain. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Aku memuliakan Dia di tanah pembuanganku. Kunyatakan kekuasaan dan kebesarannya kepada kaum berdosa. Bertobatlah, hai orang-orang berdosa. Lakukanlah apa yang benar di hadapannya. Siapa tahu Ia berkenan akan kamu dan menjalankan belas kasihan kepadamu. Refrain. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 1 sampai ayat 6. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa, sambil memberitakan Injil, serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Yesus mengutus para murid, tetapi melarang mereka untuk membawa bekal, bukan untuk menelantarkan mereka, sebab bekal non-materi yang ia berikan jauh lebih dari cukup. Mereka diberinya tenaga dan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit, yang kalau dipakai dengan baik, pasti mendatangkan kebaikan dan tentu saja membuat mereka tidak berkekurangan. Dengan pergi tanpa bekal, mereka diajak untuk mengandalkan Tuhan dan secara total melaksanakan tugas perutusannya tanpa disibukkan dengan urusan perbekalan. Selain itu, karena tanpa bekal, mereka juga akan selalu ingat untuk kembali kepada Yesus, Sang Sumber Hidup Sejati. Secara sederhana, Injil ini dapat kita terapkan dalam keterkaitan erat antara hidup, doa, dan ekaristi dengan hidup sehari-hari. Dalam doa dan ekaristi, kita datang kepada Tuhan untuk menerima tenaga dan kuasa darinya. Kemudian kita kembali dengan rutinitas hidup sehari-hari untuk melaksanakan tugas perutusan darinya. Seperti halnya kata kita kalau mengikuti ekaristi, di akhir penutup selalu kita mendapat perintah untuk menjalankan perutusan. Di waktu yang akan datang, kita berhenti dari pekerjaan-pekerjaan kita dan kembali lagi kepada Tuhan guna menerima tenaga dan kuasa yang baru. Kemudian pergi lagi untuk bekerja. Begitulah seterusnya siklus hidup beriman kita. Kita bekerja dan menjalankan rutinitas hidup kita sehari-hari dengan bekal tenaga dan kuasa dari Tuhan sendiri. Tetap semangat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.